menyenangkan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai penyembahan yang hidup. Mari katakan anugerahmu, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu Tuhan terindah dalam hidupku.
Anugerah-Mu penuhi kami semua, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segenap hati milik-Mu Tuhan, terimalah penyembahan kami, oh sebagai korban pujian bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Pujian syukur kami, sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Yesus. Pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan perlindungan, hanya Kau Tuhan gunung batu keselamatan bagi kami, hanya Kau Tuhan. Oh, Engkau kudus, Kau mulia Yesus. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, tiada seperti-Mu. Mari katakan, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau satu, hanya Kau satu yang berkuasa. Hanya Kau satu ya Tuhan. Setiap jawaban dalam hidupku, setiap jawaban dalam setiap masalahku Tuhan, hanya Kau. Oh, tiada seperti-Mu. Katakan Bapak Ibu, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai penyembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan
bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang hidup berkuasa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua umat yang percaya bersama berkata, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian sukacita. Lagu ini diambil dari NKB. Lah, lagu requestnya Adelia. Yeay. Saya belajar deh. Lagu baru, kalau orang musik bilang lagu baru tuh lagu yang benar-benar baru, sama lagu yang lama tapi nggak pernah dinyanyiin, sama lagu yang nggak tahu memang baru pertama kali. Oke, mari kita sama-sama karena lagu ini menguatkan kami sekeluarga. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kalau ada yang sudah tahu, lebih keras suaranya ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku menginginmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Bait kedua, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Amin. Katakan, kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Sekali lagi. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Katakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Siapa penolong kita? Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau saya boleh sharing sedikit tentang lagu ini. Jadi sebenarnya lagu ini itu sudah berminggu-minggu. Udah 2 minggu ini menjadi PR anak saya. Setiap hari dinyanyikan sampai luar kepala. Dalam dia gambar, dia ini dinyanyikan karena setiap pagi sebelum Zoom, waktu kalau Zoom sekolah mau renungan selalu nyanyi lagu ini. Nggak tahu kalau Joakim sama nggak? Joakim sama nggak Pak Eli? Nggak ya? Iya. Terus kemarin saya mau izin Bapak, saya sharing sebentar ya. Kemarin kakak saya telepon. Jadi anaknya sudah sedang baru masuk kuliah, dan saya baru tahu kalau Surabaya itu udah tatap muka ya. Baru masuk kuliah di daerah Citraland. Terus kemarin itu dia kasih kabar kalau kan dia ngekos. Jadi satu anak kosnya itu positif COVID. Dan sudah dalam tahap yang terlambat, bisa dikatakan terlambat karena sudah hilang indera penciuman sama rasa. Jadi itu kebetulan dosen Universitas Ciputra juga, terus satu kos. Nah, otomatis langsung disidak sama Dinas Kesehatan dan langsung di istilahnya bukan OTG. Apa ini? Jadi langsung dikarantina semua anak kos itu. Langsung dikarantina. Terus habis itu gimana ya kakak saya bilang gimana ya ini
Kalau ngomong, dia ngomong gini sama kita. Kalau dengar cerita orang, oh ini kena, ya ini kena. Kayaknya kita ngasih sarannya gampang gitu. Oh ya, gini aja, begini aja. Sekarang ini anakku sendiri, kata dia gitu. Terus saya waktu itu juga, waktu itu saya belum terlalu khawatir, belum terlalu yang khawatir gitu. Nah, terus saya tutup telepon dari kakak saya. Ya udah saya teleponnya sih. Saya telepon keponakan saya. Saya telepon itu, saya halo, saya pikir kok nggak ada suara, putus kali ya, saya matiin. Saya telepon lagi, halo, non, kok nggak ada suara. Saya matiin lagi, saya telepon lagi, halo. Terus kok saya sadar, kayaknya ini nggak putus. Saya lihat handphone, tapi kok nggak ada suara, saya diam aja. Saya tempelin, saya diam. Ternyata nangis, saya diemin aja. Saya pertama bilang, kamu jangan nangis, kamu jangan sedih, tapi saya diem. Begitu saya ngomong jangan sedih, saya diem. Nangis bilang. Terus akhirnya dia bilang, oh ini takut, teriak gitu dia. Terus saya berusaha untuk nggak nangis supaya dia juga nggak tambah nangis. Jadi saya diem aja. Terus kamu gimana sekarang? Ya di kamar terus, nggak bisa keluar katanya. Terus makan gimana? Makan pakai Grab. Loh, kok pakai Grab? Emang di situ nggak ada yang koordinasi. Mbak pembantunya pulang. Terus yang punya kos gimana? Yang punya kos ternyata udah kabur, udah lari, dievakuasi dulu sama keluarganya. Udah opa-opa katanya. Terus, nah kakak saya tuh bingungnya kan nggak bisa ngambil dia karena belum swab. Nah harusnya kan dari pihak dinas kesehatan sudah koordinasi, ini harusnya swab per ini. Katanya masih di interview satu persatu gitu, satu persatu di interview. Terus habis itu kamu ada kontak nggak sama ini yang kena COVID? Enggak katanya. Karena dia di lantai bawah, yang positif di lantai bawah, dianya di lantai atas. Tapi kan bagaimanapun juga pasti ada ketemu gitu kan, satu ruangan, satu rumah. Terus habis itu saya bilang, yuk kita Zoom yuk sama kakak saya waktu itu. Maksudnya anak-anak saya kan biasanya, dia kan paling sayang tuh sama si Abel Owen, jadi biar menghibur gitu. Dia Zoom, tapi nggak mau munculin muka, nggak mau munculin muka ya. Oh ya udahlah, udah dirayu-rayu nggak mau munculin muka. Terus ya kita kan jadi kalau dia nggak munculin muka kan kita mati gaya juga ya kan, kayak gini kita ngelihat tuh Esther Katarina, kan kita mati gaya juga. Terus saya sama kakak saya juga mati gaya, gimana ya ini ya gitu kan. Terus si Abel, ayo nyanyi gitu. Si Abel nyanyi lagu ini. Nah pas nyanyi lagu ini saya ingat kan kalau di Zoom bisa share screen, saya cari lah di YouTube. Saya share screen. Nyanyi lagu ini itu kayaknya ya Tuhan, bukannya padahal ritmenya kan kenceng ya. Kakak saya nangis. Jadinya saya juga nangis. Terus pas kata-kata kau tidak akan aku lupakan tuh kayaknya nusuk ya Tuhan, mengingatkan kita gitu. Bahwa oh iya Tuhan nggak lupakan, Tuhan penolong, Tuhan nggak lupakan, Tuhan penolong. Jadi saya tuh sampai separuh muka karena saya juga nangis, kakak saya juga nangis. Jadi sama-sama nggak mau ini karena kita tahu di balik situ pasti sudah tangisan itu si keponakan saya Josephine. Nah terus habis itu kita sama-sama, saya ajak kita berdoa, kita menyembah, kita doa, kita nyembah, terus saya bilang ini kan kabar terakhir swab-nya besok jam 10. Saya bilang apapun hasilnya harus tetap kuat, harus tetap sabar, harus tetap semangat, harus tetap percaya kita anak Tuhan, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menolong gitu. Saya tak bisa merasakannya itu dia sendirian di sana. Terus nggak punya siapa-siapa. Kanan kiri juga jauh, di Surabaya Barat, di Ciputra situ.
Jadinya saya tuh kepikiran tuh makannya bagaimana. Kalau nge-Grab terus kan sama aja sih nge-Grab. Dia harus turun, dia harus ambil Grab. Terus kemarin ya sempat kepikiran mau kirim makanan frozen lah semuanya. Jadi kakak saya udah mempersiapkan semuanya itu. Cuman ya memang nggak bisa ngambil dia keluarnya ini loh yang bikin gregetan itu. Nah akhirnya ya puji Tuhan besok swab ya entah apapun hasilnya, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Dan waktu itu saya teringat gitu lagu ini tuh terngiang-ngiang terus gitu loh. Kayak Tuhan ngomong tuh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu. Jadi itu yang kayak, oh ya ampun, ternyata 2 minggu berturut-turut itu lagu ini tuh yang tadinya saya setiap hari dengar tuh cuman ya asal aja, kau tidak akan karena ngikutin Abel. Ternyata lagu itu tuh benar-benar kayak Tuhan ngomong. Kayak Tuhan ngomong waktu kasus kejadian kemarin itu. Puji nama Tuhan. Sekian kesaksian saya. Saya mohon doanya. Mari kita lanjut. Mari kita siapkan hati. Mari kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari kita tetap pegang janjinya. Bahwa Allah ada Allah yang setia. Dia yang selalu menunjukkan kasih-Nya pada kita. Amin, Bapak Ibu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Bapak Ibu yang di rumah bersama-sama dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang setia, Kau Allah penolongku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang digantung di tiang yang akan diberikan untuk Mordekai. Jadi iman itu mulai kita latih, mulai kita bertindak. Ya. Jadi jangan sampai katakan begini ya, ada banyak hal sebenarnya yang terjadi. Misalkan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Nah, apakah dengan kita khawatir tadi hanya cukup beriman Tuhan menolong kita? Apakah kita mulai bertindak bahwa ketika aku berdoa, ketika aku menyembah Tuhan, ada perkara-perkara yang besar sehingga apa? Aku tidak khawatir lagi. Jadi mulai melangkah apa yang Tuhan perintahkan. Karena dalam Alkitab kan ada banyak ya, ada perintah, ada nasihat, ada janji. Ketika kita imani dan kita lakukan, ternyata iman itu menjadi sebuah iman yang sempurna. Jadi kalau saya boleh katakan, itu ada satu peningkatan iman. Iman yang terus naik, iman yang sempurna. Kalau kita belajar di SOM ada little faith, ya akhirnya ada apa? Ada strong faith, dan akhirnya apa? Ada iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna artinya apa yang difirmankan hari itu, apa yang makanya kita berkata dengan jelas Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengar perintah Tuhan yang kau lakukan hari ini dan melakukan dengan setia. Makanya pentingnya kita membaca firman supaya hari ini kita mulai. Jadi kalau membaca firman sebaiknya pagi hari atau pas malam hari, tengah malam mau tidur. Supaya apa? Kita bisa, oh ternyata Tuhan besok aku mau lakukan ini dan ini dan ini. Ya, jadi karena itu mari kita mulai bertindak. Ya, bahkan kalau kita seperti yang saya sampaikan di dalam meeting on air semalam, ya, bagaimana virus, ya, hate speech atau kebencian ini ada di mana-mana. Nah, bagaimana sikap kita menghadapinya hal itu supaya kita benar-benar ada dalam satu iman, ya, karena kita hidup, ya, manusia, karena Yesus katakan dalam Matius pasal yang keempat, manusia hidup bukan dari tapi dari perkataan firman daripada Tuhan. Jadi karena itu hari ini sebenarnya Tuhan sedang bicara kuat kepada kita semua. Ayo kita mulai mengimani. Imani lakukan, imani lakukan, imani lakukan, imani lakukan, ya. Jadi
Saya mau katakan memang tidak bisa langsung. Lakukan part by part. Satu demi satu. Satu demi satu. Saya percaya ketika kita invest yang demikian rupa, ya, iman yang sempurna ini benar-benar kita dapatkan, ya. Bukan sekedar slogan, ya. Kalau Pak Didik saya mengajarkan tentang quotes, ya, bagaimana sukses, bagaimana ini, ya itu sebagai gambaran yang dunia sedang lakukan. Tetapi saya mau katakan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang hidup. Dan apa yang dijanjikan itu pasti digenapi. Tadi Bu Linda luar biasa membawa kita untuk menyanyikan janji yang manis takkan kulupakan. Ya, itu lagu waktu saya baru pertama kali menikah, ya. Dan saya ada di gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Surabaya. Itu lagu itu sering dinyanyikan, janji yang manis. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah. Ketika kita berkata, engkau penolongku, apakah benar-benar kita melakukan apa yang kita percayai? Saya berdoa hari ini, Tuhan berbicara dalam hidup kita. Tuhan berbicara dalam hidup kita. Mari kita dudukkan di sejenak. Dengan apa kita bisa melihat Tuhan? Ibrani katakan setelah Tuhan berbicara panjang lebar kepada nenek moyang kita. Sekarang dia sedang berbicara melalui Kristus di dalam Alkitab dan Roh Kudus yang terus menolong kita. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kitab katakan, jika engkau tahu melakukan yang baik dan engkau tidak melakukan, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini perjalanan iman kita terus menapak hari demi hari, sampai iman kita disempurnakan. Puji Tuhan kalau hari ini saudara masih punya iman sebiji sesawi. Terus tumbuhkan dan terus tumbuhkan dalam hati saudara. Akhirnya iman itu menjadi iman yang kuat. Dan iman yang kuat menjadikan kita sempurna. Kita berdiri teguh di dalam dasar firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, dasar apa yang sudah kita letakkan dalam hidup kita? Dasar dunia atau dasar firman? Iman timbul karena kita mendengar akan firman Kristus. Dan ketika kita mulai mencoba untuk melakukannya, di sana kita bisa melihat Tuhan itu bekerja. Doa, Tuhan bekerja. Ibadah katakan, ketika kita beribadah, dan kita dengan setiap beribadah, ada janji yang Tuhan beri, bukan hari ini saja, tetapi hari yang akan datang. Ternyata bagian demi bagian yang ada di firman Allah, ketika kita mengerjakannya dengan setia, kita melihat ketika kita menoleh ke belakang, wow, dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Kata biarlah Tuhan hari ini Kau berbicara dalam hati dan kehidupan kami. Seperti Yakobus dikatakan sebagai orang yang sempurna, orang yang adil, ketika firman itu dilakukan dengan setia. Kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menjual iman kami tidak beralih pandangan kami pada yang lain, hanya Yesus, hanya firman-Mu yang terus menolong kami. Bapa, hamba terbatas berkata-kata lewat pesan malam hari ini, biarlah setiap kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Taruh dalam hati kami Tuhan, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Di nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.